Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan melalui rekaman video ini yang saya berharap seluruh jemaat bisa mendengarkannya dan mengikutinya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih melalui media ini kami akan mendengarkan firman Allah, dan biarlah firman Allah menjadi jawaban bagi kehidupan kami dan bagi masalah yang sedang terjadi pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap dengan firman Allah. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan bicarakan firman Allah tentang iman yang bergantung kepada kekuatan Allah. Terambil dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Allah yang kita baca memberikan kepada kita tentang pilihan. Apakah iman kita mau bergantung kepada kekuatan Allah, atau iman kita bergantung pada hikmat manusia? Kita tahu bahwa konsekuensi daripada pilihan, pertama, pilihan itu tidak bisa dua-duanya, harus salah satu. Yang kedua, kita harus siap dengan resiko dari apa yang kita pilih. Dan yang ketiga, kita tidak boleh kecewa dengan apa yang kita sudah pilih. Dalam nats ini kita melihat firman Allah mengharapkan orang percaya imannya untuk bergantung kepada kekuatan Allah. Mengapa bagi Paulus iman itu penting? Pertama, karena iman itu berkenan di hadapan Allah. Dan yang kedua, karena dengan iman itu menentukan perjalanan hidup kita. Jadi Paulus mengharapkan kepada orang percaya supaya orang percaya imannya tidak bergantung kepada manusia, tetapi imannya bergantung pada kekuatan Allah. Mengapa seolah-olah firman Allah mengajak kepada anak-anak Tuhan supaya iman tidak bergantung kepada hikmat manusia? Saya ingin bagikan bahwa ada 3 fase dalam hidup manusia yang selalu berkolaborasi dalam hidup manusia. Ya, ini yang menyebabkan Paulus mengajar supaya iman kita tidak bergantung kepada hikmat manusia. Karena 3 fase ini memang ada selalu dalam hidup manusia. Yang pertama, fase yang kita kenal dengan fase kegelapan. Apa yang dimaksud dengan fase kegelapan? Fase kegelapan adalah ketika manusia tidak mendapat jalan keluar, baik melalui uang, baik melalui ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Pada fase inilah biasanya manusia mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan pada fase ini Tuhan menjadi sandaran paling ujung dalam kehidupan manusia. Tuhan menjadi singgahan dalam kehidupan manusia ketika manusia tidak dapat menjawab setiap persoalan. Yang kedua, fase yang ada dalam hidup manusia adalah ilmu pengetahuan. Perlu kita ketahui, sejak sekolah dasar sampai SMA, sampai sekolah tinggi, sampai perguruan tinggi, bahkan perjalanan hidup kita, manusia itu hidupnya diisi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang sedemikian rupa dan mempengaruhi aspek hidup manusia. Dan tidak sedikit iman dipenjarakan dalam gereja karena ilmu pengetahuan. Iman dipenjarakan dalam ruang-ruang rohani karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan seringkali menawan iman, dan ilmu pengetahuan tidak memberikan tempat kepada iman pada ruang-ruang tertentu. Iman hanya ditempatkan pada ruang-ruang gereja, ruang-ruang rohani. Yang ketiga yang ada dalam hidup manusia adalah fase positif. Apa yang dimaksud dengan fase positif? Manusia selalu rindu yang terbaik dan yang baik. Dengan kata lain, di dalam diri manusia selalu ada mencari titik aman. Yang penting baik deh, yang penting aman. Nah, kenapa sampai Rasul Paulus mengajar kepada kita seolah-olah
kita tidak diperkenankan atau kita diajak untuk bergantung kepada kekuatan Allah, tidak kepada hikmat manusia. Kenapa? Karena 3 aspek dalam diri manusia ini, 3 fase dalam diri manusia ini berkolaborasi setiap saat, setiap hari, setiap detik. Baik kepada kaum agamawi, baik kepada pejabat gereja, baik kepada pejabat, baik kepada apapun. 3 fase ini berkolaborasi. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang percaya tidak boleh mengikuti hikmat manusia? Jawabannya boleh. Jawaban boleh. Selama apa? Ada 2 hal. Selama kita tidak bergantung kepada hikmat manusia. Selama iman kita tidak bergantung kepada hikmat manusia, kita boleh mengikuti hikmat manusia. Beda bergantung dengan mengikuti. Yang kedua, apakah orang percaya tidak boleh mengikuti hikmat manusia? Jawabannya tetap boleh. Selama hikmat manusia itu tidak menggerogoti iman orang percaya, tidak merusak kerohanian orang percaya, maka kita perlu mengikuti hikmat manusia. Mengapa iman kita harus bergantung pada kekuatan Allah? Pertama, karena kekuatan Allah tidak terbatas kuasanya. Kuasa Allah tidak terbatas kuasanya. Mengapa seolah-olah kuasa Allah terbatas dalam diri manusia? Yang menyebabkan seolah-olah kuasa Allah terbatas dalam diri manusia adalah perspektif manusia dalam melihat kuasa Allah. Kita tidak mampu melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa, maka kita membatasi kuasa Allah berdasarkan perspektif yang kita miliki. Di dunia ini, bahkan di seluruh cakrawala yang ada, masih banyak rahasia Allah yang belum bisa disingkapkan oleh ilmu pengetahuan. Salah satunya, manusia baru bisa mengetahui COVID-19 ini, virus ini, pada saat-saat ini. Apakah virus ini ada apakah ada pada saat ini? Apakah sebelumnya tidak ada? Jawabannya, ini sudah ada sebelum manusia mengetahuinya. Sebelum dampak daripada virus COVID-19 ini ada, virus COVID-19 ini sudah ada sebelum manusia mengetahuinya. Mengapa iman kita harus bergantung pada kekuatan Allah? Karena Allah tidak berubah kuasanya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita punya Allah yang tidak berubah kuasanya. Apa sikap kita menghadapi keadaan seperti ini? Yang pertama, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan. Saya sangat percaya bahwa ada banyak orang yang sedang berdoa untuk hal ini. Doa orang benar bila dengan yakin akan sangat besar kuasanya. Kita berdoa dari tempat ini, maka orang-orang yang punya pengetahuan akan bisa menemukan jalan keluarnya. Bukan karena mereka saja hebat, tetapi karena ada jutaan orang percaya yang berdoa, yang bisa membuat akal dan pikiran mereka terbuka untuk menyikapi kasus corona COVID-19 ini. Apa sikap kita menghadapi keadaan seperti ini? Percayalah bahwa pasti ada jalan keluar. Tidak pernah tidak ada jalan keluar. Pasti Tuhan buka jalan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membantu kita. Iman kita bergantung kepada kekuatan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus dengan firman Allah yang singkat. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya dan mengikutinya dan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan tetap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.